contoh format RKS dalam 1 tahunnya. Nah, ini format RKS dalam tahap 1. Dan ini contoh aplikasi RKS PAUD tahun 2020. Kenapa saya membuat RKS ini dengan gambar Upin Ipin, dengan warna biru, dengan warna ini, dengan warna itu, karena memang PAUD nominalnya dengan anak kecil. Saya sengaja membuat ini gambar Upin Ipin karena memang dia masih di dalam dunia PAUD. Oke, di sini contohnya. Oke, cara inputnya kita lihat. Ini contoh, di sini kita klik penggunaan dana BOP PAUD. Kita sebelum masuk ke input RKS, kita lihat dulu yang ini, Pak. Penggunaan dana BOP PAUD, kita klik. Di sini ada poin-poin yang saya sesuai dengan komponen-komponennya atau penggunaannya. Nanti Bapak Ibu lihat di sini. Ada semuanya di sini. Keterangan-keterangannya, dan uraian-uraiannya, penjelasannya, hitung biaya. Dan di sini ada kegiatan transport CSSH 2020 untuk Kabupaten Lebak. Jarak tempuhnya kita lihat di sini, Kecamatan Gunung, jaraknya misalkan 6,7 dengan biaya transportnya 28.000. Bapak Ibu tinggal melihat di sini untuk membuat transport, anggaran transport. Dan di sini untuk guru honor PAUD sesuai dengan perubahan Permendikbud Diknis. Nah, di sini kita lihat ada semuanya. Oke, kita kembali ke atas lagi. Kembalikan, kita lihat di sini input data lembaga. Kita klik. Di sini ada sebelum masuk ke input RKS, Bapak Ibu diisi dulu datanya. Misalkan nama satuan pendidikannya. Contoh, saya ini NPSN-nya misalkan, nama kepala sekolah misalkan. Kalau dia guru ASN atau PNS, tolong dimasukkan NIP-nya. Kalau tidak atau non PNS, jangan diabaikan, ditanda strip aja. Dan sini nama bendahara, tolong ditulis nama bendaharanya misalkan. Dan mungkin dia tidak kebanyakan swasta ya, swasta non PNS. Tapi ada sebagian PNS yang kerja di swasta juga. Tinggal ditulis lagi NIP-nya kalau dia sebagai PNS. Dan alamat lengkap. Ini alamat lengkap adalah alamat lengkap sekolah. Contoh. Biasanya misalkan kecamatannya, contoh misalkan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sumber dananya dana DAP non fisik BOP PAUD. Dan di sini Bapak Ibu mohon tulis jumlah muridnya sesuai yang ada di dalam Dapodik. Misalkan saya punya siswa di lembaga saya misalkan 30. Dan di sini jumlah gurunya dan capsek 1. Berarti gurunya misalkan 4, berarti 5. Ini contoh. Ini di bawah lagi kita ke bawah persentasenya, kita lihat. Bapak Ibu tidak usah bingung, di sini sudah dirumuskan, sudah dibuatkan. Bapak Ibu hanya untuk mengetik huruf satu saja. Misalkan saya pilih yang A, kita klik 1.
Oke, ini akan berubah langsung persentasenya. Nah ini, oke, kita tarik lagi ke atas, kita kembali. Langsung di sini kita lihat di input RKS. Nah ini akan langsung link ke sini, Pak. Jadi di sini rencana kegiatan dan anggaran satuan RKS PAUD tahun 2020 tahap 1. Dan ini data yang tadi Bapak Ibu input. Oke, di sini ada keterangan. Nah, ini diabaikan, nanti Bapak Ibu melihat di sini. Misalkan saya tadi jumlah siswanya hanya 30 di dalam input profil. Tadi saya bilang 30 berarti kali 300. Berarti hasilnya 9 juta. Dan ini hasil yang kita pilih di dalam input ini, persentase kita tadi pilih yang A, poin A 6535. Berarti di dalam RKS itu 6535. Di sini sudah link Bapak Ibu, jadi enak tinggal melihat di dalam pagu kegiatan-kegiatan pendukungnya. Oke, kita lihat ke bawah lagi. Kegiatan pembelajaran di sini sudah link lagi 65. Dan sini bahan pembelajarannya yang dibutuhkan, contoh misalkan saya kebutuhan, Bapak Ibu tinggal klik, tinggal memilih. Misalkan saya butuh misalkan kuartas kuarto, atau misalkan album foto, atau misalkan nah ini Ibu tinggal memilih saja di sini. Ini kebutuhan untuk bahan pembelajaran peserta didik misalkan. Nah, ini contoh dengan yang di sini satuan harga, misalkan 1. Di sini kita pilih kalau buku kertas berarti kuarto rim di sini dengan satuan harganya ada di sini. Bapak Ibu tinggal memilih saja. Misalkan dengan harga 40.000. Misalkan saya di sini album foto dulu, misalkan saya butuh 2. Di sininya Piskis dengan harga misalkan 23, dan ini akan link sendiri di dalam bahan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di sini akan melihat lagi, dan keterangan di sini adalah Januari sampai Juni. Misalkan Bapak Ibu membelinya dari Januari atau sampai dengan Juni, maka di sini tinggal dipilih saja. Oke, yang kedua di sini ada belanja bahan habis pakai lainnya. Nah, di sini ada buku tematik. Nah, ini sesuaikan yang ada di sini. Nah, sok mangga Bapak Ibu tinggal memasukkan saja, enak ya. Nah, di sini ada buku tematik dengan usianya, karena usia PAUD itu TPA 0 sampai 2, SPS 0 sampai 6, tapi kita sekarang PAUD itu dari 0 sampai 6 tahun. Di sini ada usianya, usia 3 tahun, dan di sini ada tematik 2 sampai 3 tahun, buat tematik 0 sampai 2 tahun. Dan di sini ada semuanya. Dan di sini ada pendukung buku untuk siswa juga. Nah, di sini ada juga, tinggal Bapak Ibu mencari di sini, dan ini keterangannya ada semua. Nah, di sini penggandaan misalkan Bapak Ibu menggandakan atau fotokopi kebutuhan lembaga masing-masing. Nah, di sini ada poin pembelian pulsa internet atau paket data yang tadi saya bilang di dalam Permen perubahan nomor 20 tahun 2020. Di sini ada kuota paket data peserta didik dan kuota paket untuk pendidik. Ini Bapak tinggal memilih, dan di sini Bapak Ibu tulis 1 atau 2 atau 3. Di sini paketnya atau kuotanya berapa dan harganya berapa. Nah, di sini oke, di sini ada pembayaran daring berbayar. Contoh di sini ada daring berbayar dan daring berbayar guru dan daring berbayar siswa. Nah, ini lihat dulu di sini kita isi Bu. Misalkan contoh
jumlah siswanya misalkan untuk siswa misalkan 30, gak mungkin kan 30 orang itu kita bayarkan untuk bayar siswa, gak mungkin ya. Tapi gimana lembaga, kalau itu kan harus ada buktinya, harus ada bukti fisiknya di dalam aplikasinya itu. Oke, ini akan ngelinknya ke sini. Nanti ditulis di sini berapa orang yang ikut berbayar daring untuk siswa. Di sini ada penyediaan alat permainan edukatif. Nah, ini tadi saya bilang APE dalam. Nah, ini Bapak Ibu sesuai dengan sesuai dengan balok, puzzle, banyak semuanya di sini ada semuanya. Ini contoh, di sini namanya set, di sini harga-harganya, ini batasannya. Oke, kita ke bawah lagi. Penyediaan alat mengajar pendidik. Nah, yang tadi saya bilang di sini untuk alatnya untuk pendidik atau guru. Nah, ini ada di sini semua. Tinggal pilih Bapak Ibu. Misalkan saya butuh penghapus. Nah, di sini kita totalkan. Misalkan saya butuh penghapus 2 dengan harga misalkan contoh 15.000 contoh. Nah, ini akan melink langsung. Oke, kita ke bawah lagi. Di sini ada kegiatan pendukung. Nah, di sini ada makan minum atau PMKS, makanan sehat anak PAUD. Titik-titik anak dikali 1 kali 3 bulan. Kenapa saya bilang 3 bulan? Karena sebelum masuk masa Covid ya. Nah, ini mungkin kepala lembaga menganggarkan untuk PMKS selama 3 bulan. Kegiatan. Di sini ada pembelian alat-alat DDTK atau obat-obat ringan. Bapak Ibu tinggal memilih saja. Di sini ada acuannya dan ini harga-harganya. Memilih misalkan saya butuh kembang misalkan contoh dengan harga 15.000 atau 5.000. Nah, ini misalkan beli dengan harganya misalkan 110. Ini Ibu Bapak Ibu tinggal mengisi di sini. Misalkan saya butuhnya sesuai dengan siswa. Misalkan kartu tumbuh kembang anak ya. Misalkan ada 20 ya. Ini sesuaikan dengan siswanya saja. Di sini Oke, ke bawah belanja obat-obat alkesnya. Kita lihat di sini obat-obatan. Di sini ada obat-obatan. Bapak Ibu tinggal memilih di sini sesuai yang ada di kapasitas sekolah ya. Kapasitas sekolah. Dan ini kegiatan pertemuan dengan orang tua wali murid. Kenapa saya bilang di sini snack dan nasi? Karena hanya konsumsi yang dibayarkan. Nah, ini misalkan contoh dengan harga misalkan saya hanya snacknya membeli 10.000 dengan nasi kotaknya misalkan harganya juga 12.000 contoh. Ini hasilnya akan berbeda. Untuk transport menghadiri kegiatan pembelajaran selama 3 bulan sebelum Covid. Nah, ini dianggarkan. Di sini dulu tulis Bu, Mbak. Jadi Bapak misalkan Ibu lembaga jumlah gurunya misalkan ada 4. Kita klik 4 dalam 3 bulan hasilnya akan melinknya menjadi 12. Nah, ini sesuai dengan hasilnya apa kalian dari sini. Untuk kegiatan PKG dengan harganya berapa? Misalkan contoh. Nah, yang tadi saya bilang, lihat tadi dalam SSA jarak tempuhnya. Jarak kecamatannya. Misalkan kecamatan tadi saya bilang Cimarga 6,7 berarti 28.000 kali 12 kegiatan. Ini 3 bulan selama 3 bulan 14. Misalkan berapa kegiatan, berapa praktek pertemuan kan begitu ya untuk PK
KKG atau KKG. Kegiatan KKG juga sama transport untuk kapasitas pendidik yang tadi saya bilang dari awal. Misalkan saya keluar daerah, misalkan dari Lebak ke Serang, dan di dalam satuan harganya berapa kilo kah, misalkan 500 kilo atau 200 kilo, lihat satuan harganya berapa, itu lihatnya di dalam SSH. Oke, di sini ada penyediaan buku administrasi. Maka Bapak Ibu di sini Bapak Ibu sudah ada ya untuk administrasi. Kalau misalkan sudah ada, jangan beli. Kalau ada, kalau misalkan maaf, maksudnya kalau ada ya nggak usah beli, kalau tidak ada ya mangga dianggarkan, karena untuk menunjang akreditasi ada yang nggak harus lengkap gitu ya. Nah itu. Oke, di sini administrasi sarana prasarana, dan di sini ada administrasi pendidik. Bapak Ibu tinggal mengisi saja buku administrasi tenaga pendidik, dan di sini ada ADM keuangannya, kegiatan pembelajaran mengajarnya. Nah, di sini ada sesuai dengan yang Permen Perubahan nomor 20 tahun 2020. Di sini ada honor pendidik tenaga pendidik selama COVID-19 berjalan. Kalau misalkan sudah tidak ada COVID, ya berarti kita menunggu ketentuan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pembelian keperluan kesehatan selama COVID ya. Di sini ada cairan sabun cuci apa saja, nanti Bapak Ibu tulis kebutuhannya, dan di sini kebutuhan pembasmi kuman atau disinfektan. Nah, ini dengan alat kebersihannya, misalkan saya butuh ember keran cuci tangan misalkan, atau kemoceng. Ini Ibu Bapak tinggal memilih saja sama dengan yang tadi, dengan harganya ada di sini. Oke, kita lanjut lagi ke kegiatan lainnya. Belanja pemeliharaan kegiatan gedung. Nah, di sini dalam ini ada 3: pengecatan gedung, perbaikan meja kursi, dan perawatan APL ruang. Ini Bapak Ibu maka ditulis, dicari atau diinput dengan harganya. Oke, belanja jasa publikasi. Contoh di sini saya butuh spanduk untuk ajaran tahun baru, walaupun kita masih dalam COVID ya mangga. Kalau mau menganggarkan ya mangga, kalau dalam masa COVID ya mangga menganggarkan, kalau tidak dianggarkan ya mangga. Di sini yang tadi saya bilang langganan listrik atau telepon air. Nah, misalkan saya bilang di sini listrik KWH atas nama lembaga sendiri. Jika tidak punya KWH sendiri, jangan mencantumkan langganan listriknya. Di dalam poin 3 nanti minimal itu 2 jenis kegiatan. Di dalam poin 3 2 kegiatan. Di dalam poin 3 tadi 2 kegiatan, di dalam 2 tadi berapa kegiatan. Kita selama COVID persentase ini dibebaskan, tidak harus menurut Permen tahun 2020 nomor 13 karena selama masa COVID. Oke, di sini ada contoh. Nanti ini akan berubah. Misalkan di sini akan berubah setelah sendirinya. Oke, di sini nanti ada jika sel berwarna merah berarti masih ada kekurangan kelebihan karena memang kurang. 9 juta ya, karena harus diisi. Oke, untuk RKS BOP tahun anggaran 2020 tahap 1 mungkin sampai di sini, dan
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.